Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV. Program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, gerakan hijrah di Indonesia terus berkembang. Bahkan fenomena ini menjadi arus besar lantaran cukup banyak artis, figur publik, atau para influencer di media sosial yang menjalaninya. Efeknya banyak orang yang tertarik. Mayoritasnya malahan adalah anak-anak muda alias generasi milenial. Belakangan ini marak kita temui kampanye gerakan hijrah di media sosial. Hijrah yang secara bahasa berarti berpindah, digunakan sebagai sebutan untuk menamai sebuah gerakan yang mengajak kaum muslim, khususnya anak muda, untuk berpindah menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meningkatkan ketaatan dalam menjalankan syariat agama. Gerakan hijrah amat populer di kalangan anak muda kelas menengah perkotaan. Hal ini terjadi karena memang kampanye hijrah paling masif dilakukan di media sosial, di mana pengguna terbesarnya adalah anak muda kelas menengah perkotaan. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupasnya menurut ajaran Islam dan bagaimana kita menyikapinya. Tentunya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV. Senang sekali Ayu Ardani kembali hadir di layar kaca Anda. Nah, kalau saya datang nih di TV Anda berarti sudah menghitung menit ya, karena kurang dari 1 jam sudah memasuki waktunya buka puasa. Gimana menu buka puasa Anda? Sudah lengkap ya harusnya, karena saya akan menemani Anda, tidak sendirian tentu saja. Sudah ada Miki, nanti bakal bagi-bagi hadiah ya Miki. Masih ada hadiah 1 juta rupiah? Masih ada hadiah 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang tentunya akan kita bagikan hari ini. Wow. Ya, nanti di 0215155111. Kita nggak cuma berdua ya, Miki. Kita nggak cuma berdua. Untuk membawakan tema kita hari ini adalah hijrah. Tadi di video tayangan di awal acara sudah ada tayangannya tentang fenomena hijrah yang alhamdulillah ya sekarang makin banyak dan menarik. Kita akan bahasnya pemirsa, nanti akan ada Ustadz Abdul Rauf Amin. Ini saya manggilnya Ustadz Usro. Kita undang ya Ustadz Usra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di JAK TV. Sama-sama. Silahkan Ustadz. Nah, silahkan duduk. Ini Miki pasti udah punya pertanyaan, tapi sebelum Miki nanya-nanya harus ditahan dulu ya, karena saya pengen tahu sih, mungkin pemirsa juga pengen tahu juga. Sekarang banyak banget kata hijrah di media sosial, di lagi populer banget kayaknya nih ya. Betul, tapi lagi sebenarnya trend. hijrah itu apa sih Ustadz? Iya, hijrah itu menurut secara etimologi, secara bahasa hijrah itu ialah berpindah atau meninggalkan. Kalau secara terminologi atau istilah ialah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Atau juga bisa dikatakan dengan meninggalkan negeri kufur kepada negeri iman atau negeri Islam. Nah, hijrah ini ialah salah satu memang bukan dari sekarang-karang ini saja booming. Sejak dari zaman Rasulullah SAW, hijrah pun telah dilakukan seperti itu. Halnya memang di zaman sekarang ini ialah relevansinya sekarang lagi booming dengan kata-kata hijrah. Tapi selain daripada itu ialah bukan hanya booming atau ngetren saja, tapi harus diaktualisasikan makna dari hijrah itu sendiri, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan menggunakan kata hijrah ya. Baik sedikit tiba-tiba saya sudah berhijrah gitu. Padahal untuk jadi hijrah itu mungkin ada tahap-tahap atau proses yang harus kita lewatkan. Betul. Ngomong-ngomong soal tadi berpindah menjadi baik, sebenarnya hijrah, proses hijrah yang baik itu seperti apa sih Ustaz? Proses hijrah yang baik itu ialah yang pertama, ketika seseorang ingin melangsungkan hijrah dari misalkan perbuatan yang kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah itu juga kan selain daripada hijrah lahiriah, ada juga hijrah batiniyah atau ruhiyah. Hijrah lahiriah itu misalkan contoh sederhananya, yang biasanya seseorang ini belum berpakaian jilbab, lalu kemudian ia berpakaian jilbab. Nah, itu salah satu contoh hijrah lahiriah. Lalu kemudian yang biasanya berpakaian ketat, yang serba minim begitu. Ini terkadang Nelly nih,
Nelly itu? Nenek-nenek lincah. Oh, nenek lincah. Ya ampun, udah lama nggak denger Nelly, nggak lihat Nelly. Nenek lincah terkadang pakai bajunya baju cucunya usia 12 tahun ketat begitu kan, ya kan? Jadi ketat banget Iya, gitu ketat ya. banget. You can see. Kamu see. boleh melihat begitu. Yang dilihat sudah gitu, mana pusernya dekil gitu kan? Terlihat segala macam ya. Nah, dengan adanya hijrah tentu daripada itu harus menjadi lebih baik seperti itu. Dari mulai busana dan lain-lainnya gitu kan. Lalu kemudian juga ada juga yang disebut dengan hijrah batiniyah atau ruhaniyah. Hijrah ruhaniyah itu ialah meningkatnya kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga bukan hanya sekedar ibadah, harus ada proses yang tadi Mbak Ayu katakan. Ada ilmunya, ada gurunya. Bukan semata-mata harus mencari dari Google atau searching begitu ya. Maka anak sekarang walaupun lahir batin nih Mbak Ayu gitu. Kebanyakan sekarang mencari ilmu males bertanya sama guru. Bukan nggak boleh bertanya kepada Mbah Google, silakan. Tapi tanyakan juga kepada orang-orang yang mengerti tentang ilmu yang kita tidak paham. Ini atau malu juga mungkin Ustadz ya. Dia justru itu jadi malu kan, takut dituduh yang, aduh kamu udah sebesar ini tapi nggak ngerti yang itu. Atau pencitraan ya, nanya-nanya. Akhirnya jadi Google. Dengan malu akhirnya menjadi sesat. Betul. Kan seperti itu. Tiada salahnya juga memang dengan menggoogle lalu kemudian ditanyakan kesesuaian daripada keterangan Google tersebut kepada ustadz yang kita kenal atau ustadzah yang kita kenal. Betul, kalau kita googling gitu ya memang ada banyak versi ya Ustadz Usro kalau kita lihat. Jadi ini harus dikonfirmasi. Dan saya baru tahu ya ternyata lebih baik harus ada gurunya. Oh iya, betul itu. Karena diterangkan bahwasannya kita belajar lalu kemudian tanpa dibimbing oleh seorang guru, maka nanti yang ketemu ialah kesesatan buat kita. Apalagi ketika kita bicara konten Quran atau konten hadis misalkan, lalu kemudian tanpa ada pembimbing, maka kita akan salah menafsirkan. Salah menafsirkan juga timbul salah pengamalan. Salah pengamalan, maka yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Biasanya, ini sebenarnya bukan biasanya sih, lebih ke pengalaman pribadi. Ketika memutuskan untuk berhijrah, biasanya ada gejolak batin yang harus diselesaikan sama diri sendiri dulu gitu Ustadz. Jadi seumpama setelah selesai dengan diri sendiri, berproses, belajar, baru mencari guru gitu boleh nggak sih? Atau memang harus didampingi guru baiknya sejak awal? Baiknya memang seperti itu. Rasul sendiri kan gurunya ada, malaikat Jibril alaihissalam, kan seperti itu. Membimbing, Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Lalu kemudian juga sahabat berguru kepada Nabi, tabi'in berguru kepada sahabat, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Paling tidak ada asatid atau ustadzah yang membimbing kita agar ilmu yang kita pelajari itu kita tidak tersesat di dalamnya. Ada arahan gitu. Terutama apalagi mengenai tentang hijrah. Jadi sekarang ini walaupun lahir batin, kata-kata hijrah itu mudah diucapkan lalu kemudian booming gitu ya, tapi aplikasinya kadang-kadang nol. Baru-baru aja semangat hijrah, saya hijrah gitu kan, pakai jilbab apa segala macam, seminggu lepas jilbabnya. Kan itu gagal hijrah ya, kayak gitu. Hijrah lagi dia. balik lagi ke jahiliyahnya. Tapi bukan berarti dengan demikian lalu kemudian berhenti untuk terus semangat hijrah begitu. Namanya proses yang tadi Mbak Ayu katakan. Rasul sendiri melaksanakan hijrah suatu hal yang sangat luar biasa pada saat itu, yang dimana di kota Makkah itu yang sudah sangat minim menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kan begitu. Itu pun perjalanan luar biasa, harus ngumpet dulu di Gua Thur begitu kan, lalu kemudian dikawal sama sahabatnya. Dan Rasulullah SAW itu terakhir ketika sahabat umatnya sudah berduyun-duyun ke Madinah, baru Rasul berangkat dengan beberapa sahabat menyusul. Seperti itu Mbak Ayu. Nah ini Pak Ustadz, aku juga mau tanya nih. Boleh. Kalau misalnya kita berhijrah kan biasanya kita mendapatkan hidayah nih ya. Nah kalau misalnya kita mendapatkan hidayah langsung, alhamdulillah. Tapi ada juga beberapa yang ikut-ikutan. Nah jadi karena mungkin sahabatnya berhijrah, terus mungkin dia sendiri juga belum merasakan atau maksudnya belum terpanggil, tapi karena temannya sudah berhijrah, akhirnya dia ayo udah ikut deh. Pengaruh lingkungan. Ya, nah itu bagaimana tuh Ustadz? Akang teh saha ngaranna? Siapa namanya? Miki. Alhamdulillah ya.
Mengenai ikut-ikutan ya. Ya. Nah ini bicara ibadah pun sama. Jangan sampai kita ibadah ikut-ikutan. Teman-teman kita hijrah ikut hijrah. Ya. Bukan yang nggak boleh, silakan. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya sebelum kita melakukan hijrah yang sebenarnya, alangkah baiknya pelajari dulu ilmu-ilmu tentang hijrah. Seperti itu. Ini ya belajar dulu ya. Ini menarik sekali ngomong-ngomong soal hijrah, tapi harus jeda dulu sebentar. Siap, Nanti Miki juga baik. boleh nanya-nanya. Pemirsa tetaplah Oke, bersama oke. kami.